Perkenalkan, nama saya Regina Francina Pnialia Longdong dengan NIM 20061104-126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcela Fitriana Manjoro dengan NIM 2106-1104-0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 210611040117. Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang materialitas secara keseluruhan. Lalu, apa hubungan antara materialitas dengan bukti audit? Nah, materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas dari bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Jadi intinya hubungan antara materialitas dengan bukti audit itu terbalik. Jadi semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan, dan juga sebaliknya semakin tinggi tingkat materialitas, maka semakin sedikit jumlah bukti audit yang diperlukan. Kita masuk ke risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, maka semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya adalah 1%. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama risiko audit keseluruhan atau overall audit risk, dan kedua risiko audit individual. Pada overall audit risk, auditor menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, termasuk besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor pada saat menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Padahal realitanya laporan keuangan tersebut masih berisi salah saji material. Sedangkan risiko audit individual berkaitan dengan setiap saldo akun individu yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Unsur-unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit, yaitu yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk, kedua, risiko pengendalian atau control risk, dan ketiga, risiko deteksi atau achieved detection risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Terakhir, risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Berikut kita akan membahas mengenai penggunaan informasi risiko audit. Taksiran risiko audit pada tahap perencanaan audit dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu dengan formula sebagai berikut. Risiko audit sama dengan risiko bawaan dikali risiko pengendalian dikali risiko deteksi. Dan risiko deteksi sama dengan risiko audit individual dibagi buka kurung risiko bawaan dikali risiko pengendalian tutup kurung. Contohnya, dalam menaksir risiko deteksi dalam audit atas kesediaan, auditor melakukan pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan auditor ditemukan risiko audit individual untuk akun sediaan pada tingkat 5%, karena risiko audit secara keseluruhan juga diterapkan sebesar 5%. Yang kedua, pertimbangan auditor ditemukan risiko bawaan pada tingkat 60%, karena akun sediaan bersaldo besar, beberapa perhitungan rumit, frekuensi transaksi yang berkaitan dengan akun sediaan adalah tinggi. Yang ketiga, pertimbangan auditor ditemukan risiko pengendalian sebesar 30%, karena pengendalian klien efektif berdasarkan hasil pengujian pengendalian yang dilakukan dalam audit tahun yang lalu. Berdasarkan pertimbangan auditor di atas, risiko deteksi ditentukan sebesar yaitu 0,05 dikali 0,60 dikali 0,30 sama dengan 0,28 atau 28%. Berikut kita akan membahas mengenai hubungan antar unsur risiko. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan,
Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Berikut kita akan membahas mengenai hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini, yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, dan menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan, dan menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya, kita masuk pada strategi audit awal. Strategi audit awal harus mencakup identifikasi risiko dan materialitas, pemilihan prosedur audit yang sesuai, dan evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Strategi audit awal harus mencakup identifikasi risiko dan materialitas, pemilihan prosedur audit yang sesuai, dan evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. 1. Unsur strategi audit awal. Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, auditor menetapkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Lalu yang kedua, pendekatan terutama substantif. Auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Keuntungannya, yang pertama, hanya terdapat sedikit atau jika ada kebijakan atau prosedur pengendalian intern yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan, yaitu yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Lalu yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Lalu yang ketiga, pendekatan risiko. Pengendalian rendah. Auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif.